Gaul. Tapi kan hari ini kita spesial banget ya. Iya loh, kita kedatangan tamu hari ini. Wow, ini dia Kak Diana. Halo viewers. Halo Kak, boleh Kak kenalkan sedikit siapa sih Kak Diana ini? Halo viewers OMG, perkenalkan saya Diana Anggraini. Saya Group Head of Corporate Komunikasi di Wahana Arka Group. Salam kenal semuanya. Asik. Kita udah kenal ya, udah akrab Iya. ya. Kita tadi Ngobrol-ngobrol nih, mencari inspirasi. Dan kita dapat inspirasi banyak dari Kak Diana. Kita tuh kepo banget, sehari-harinya tuh Kak Diana ngapain sih? Sehari-hari ya biasa ya, karena masih bertugas gitu. Jadi pagi ya Senin sampai Jumat ya masih ngantor gitu kan. Ya keseharian karyawan biasalah ya gitu. Karyawan biasa kalau balik kan udah head berarti udah. Enggak juga, justru bebannya lebih berat ketika udah di istilahnya garda depan ya gitu kan. Iya. Tanggung jawabnya ke manajemen ya juga tanggung jawabnya juga ke ke bawahannya juga, ke konsumen juga seperti itu gitu. Berarti kalau di tempat yang sekarang ketemunya tuh sama motor gitu ya, sama otomotif semua. Iya, rata-rata karena kita corporate komunikasi ya, jadi berita-berita seputar motor ya, karena kita brandnya Honda ya seputar motor Honda. Motor aja kan. Iya. Mobil enggak? Belum pegang. Enggak, kita enggak pegang mobil. Pegang motor. Kita dikasih motornya di sini. Dapat brosur motornya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga nih sebelumnya sama Kak Dian. Kita ngobrol-ngobrol tentang otomotif. Nah, tadi Kak Dian tuh kan sempat nyebut kalau Kak Dian sendiri juga lagi megang anak-anak muda. Iya. Kita mau ngasih inspirasi nih ke anak-anak muda. Nah, jadi bagian dari corporate komunikasi di Wahana Arka Group itu kita juga ada maintain blogger-vlogger, di mana kita merekrut influencer-influencer ya kita sebutnya ya gitu, yang punya blog dan yang punya vlog itu untuk kita gandeng untuk promote produk Honda kita seperti itu gitu. Jadi nge-review gitu ya. Nge-review produk ketika ada launching produk baru nih gitu kan. Misalnya yang terbaru misalnya ada Genio atau Vario seperti itu gitu kan. Teman-teman yang menjadi partner kita, yang sudah menjadi partner kita fasilitasi untuk bisa nge-review motor Honda seperti itu. Line up terbaru ya berarti ya. Dikasih pinjem motor buat nge-review. Lumayan buat ongkos enggak sih? Iya enggak sih? Siapa tahu dia mau pergi dulu nih naik motor barunya teman-teman gitu ya. Terus difasilitasi kayak bensinnya juga di-provide gitu ya. Nanti kita juga bantu isiin untuk pengisian BBM-nya juga. Nah, tapi di produknya di review gitu kan. Nah, jadi dengan hasil review itu kan mereka masuk ke blog mereka tuh gitu kan. Apalagi kalau vlogger kan mereka kan pakai video ya. Nah, itu kan menambah subscriber atau viewer mereka juga seperti itu gitu. Nah, pengalaman sebelumnya ada yang awalnya dia nge-vlog yang otomotif ya. Jadi dia itu minjem motor itu agak susah gitu, minjem motor ke dealer karena kan kita tidak saling mengenal ya orang ya gimana caranya dealer itu memberikan pinjaman unit motor kalau kita nggak saling kenal ya takutnya nanti kan kalau balik kalau nggak ada trust ya dibawa kabur ya. Tapi dengan kriteria tertentu kita nanti bisa kita partnership dengan si blogger-vlogger dengan kriteria tertentu, nanti kita fasilitasi mereka untuk line up produk terbaru motor Honda seperti itu. Jadi teman-teman nggak hanya sekedar kan banyak tuh yang cuman sekedar posting-posting nggak jelas gitu ya, mending mungkin concern di suatu di suatu bidang seperti itu gitu. Tapi itu Kak Dian nyari blogger dan vlogger itu gimana Kak? Kayak misalnya langsung dari profil, biasanya mereka ngupload dari YouTube ya? Kita atau hunting sih, atau cari kita research sendiri, kita lihat subscriber mereka gitu kan. Kalau misalnya blog kan ada pack rank gitu kan seperti itu. Nah, kita nanti coba setelah kita kenal, kita deketin, kita jajal dulu nih kan banyak publikasi dari corporate kita yang kita mau minta publish ya ke masyarakat ya. Kita lihat kooperatif nggak mereka dengan kita gitu ya. Kalau misalnya mereka memberikan feedback yang positif juga terhadap publikasi kita ya kita bisa melanjutkan seperti itu gitu. Berarti harus yang subscriber dan follower udah banyak ya? Itu tergantung sih gitu kan. Ada juga yang kita memang
membina juga dari awal ya memang mereka dia punya talent nih gitu kan, yang memang paham dengan dengan dunia otomotif gitu kan, dengan produk Hondanya juga ya kita kan juga nilai dari hasil reviewnya mereka kan, dari YouTube-nya mereka kan, seperti itu gitu. Jadi dari awal dibimbing juga ya. Nah, tidak hanya kita pinjemin line up terbaru, kita juga kasih edukasi ke mereka juga, teknik fotografi, copywriting dan sebagainya gitu kan. Itu bagus sih. Berarti kita bisa lah, karena bisa lah kita. Kita dapat ya. Kita OMG minggu depan podcastnya di atas motor. Iya. Emang ini kayaknya harus beneran sih. Ujung-ujung datang motor apa, besok datang motor apa lagi, gitu kan. Kalian nanti ikutin kita ke bawah, motor tuh di bawah guys. Hari ini lagi di bawah loh semua, sama servis-servisnya di bawah. Ini Kak Diana yang punya ide servis motor ke korporat apa? Iya, jadi salah satu lini bisnis kita di Wanata Group ada layanan namanya servis motor keliling atau disingkat dengan SEM. Servis motor keliling ini artinya ini sejenis mobile service gitu kan. Nah, sekarang kan ya kayak kemarin kan pandemi gitu kan, ya kita kan nggak mungkin datang langsung ke bengkel. Masyarakat, kelompok masyarakat atau grup korporat bisa mengundang kita untuk datang ke perusahaan atau lingkungan mereka untuk kita berikan layanan servis motor kepada mereka. Misalnya kayak korporat nih, aduh kerja kan susah ngatur waktunya, ya kan, aduh kapan gua ke bengkelnya ya nggak sih gitu kan, aduh. Nah dari segi perusahaan juga ini karyawan gua izin mulu, pergi servis mulu gitu kan. Nah jadi mungkin bisa korporat bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk didatangkan ke perusahaan mereka seperti itu. Emang bagus banget sih tadi di bawah, jadi karyawan pada kerja, motornya sekalian diservis. Iya. Jadi lebih menghemat waktu dan efektivitas operasional perusahaan tidak terganggu kan gitu. Nah, jangan ragu dengan standar dari layanan SEMO kita, karena kenapa? Dari segi mekaniknya bersertifikat sesuai dengan standar Hondanya ya. Kemudian dari segi tools yang digunakan, nah itu juga tools standar dari Honda juga, dan ya tentunya Honda Gionir 4 dong, spare part yang kita gunakan kan. Jangan ragu dengan keasliannya seperti itu gitu. Seru banget ya, berarti kayaknya Kak Diana di rumah udah banyak motor Honda. Ada berapa sih Kak motornya Kiko deh? Saya kecil-kecil gini saya makanya PCX. PCX. Saya makanya PCX ya, enak sih makanya. Kakinya bisa flounder gitu ya, enak ya. Kakinya nggak gantung ya. Kakinya napak, maksudnya masih bisa di ujung jempol kaki gitu. Nah, saya pakai PCX sih. Kalau kita tahu nih, jangan-jangan kalian juga punya channel YouTube nih. Review motor nih. Malah jadi kayak program dia. Kita ya. Kita sifatnya masih membina gitu kan. Kalau untuk jadi vlogger sendiri ya tahu kan sendiri, ibu rumah tangga juga. Juga kantor juga. Jadi mungkin belum ada ini ya, belum kepegang lah ya istilahnya gitu. Tapi mungkin anak-anak muda ya, daripada konten nggak jelas yang mungkin lebih bisa mengedukasi. Iya kan, ya benar nggak sih, gitu kan? Aku mau deh. Pengen belajar deh. Kebetulan temen aku tuh ada lagi baru banget buka garasi, dan kita kumpulan cewek-cewek gitu. Iya, lucu tuh. Boleh nanti bisa kita bisa kita lakukan pendekatan lah ya. Gitu kan. Seru sih kalau kayak gitu, tapi emang itu ide yang bagus juga sih. Jadi mungkin untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin pengen nih bikin konten di YouTube, tapi bingung mau bikin konten apa, terus bikin konten otomotif, jadi bisa belajar dulu ya. Jadi emang dibantu dari awal ya. Jadi kalau misalnya karena kita brandnya Honda gitu kan ya, kalau memang ya kesulitan ya kayak tadi yang saya bilang, pengadaan peminjaman unit dan sebagainya, kita bisa bantu. Dan kalau ada event-event juga kita bisa mengundang dari teman-teman yang vlogger untuk ikut di acara kita. Di launching biasanya ya. Launching. Ada touring juga ada. Seru tuh. Artinya gathering gitu ya. Apakah kita nanti mancing, apakah kita touring, apa kita mau kita didaftarin di touring sama gathering deh kan. Iya nih Kak, ada JMC juga nggak mau. Jadi tapi tetap kesana kita touring tuh seru. Kita dapat jodoh gitu. Sambilan penyelam air. Ntar yang sekarang nanti ngamuk loh. Aduh.
Tapi Kak kalau boleh tahu, pernah nggak sih kayak misalnya dipinjemin nih, terus pas balik misalnya ada yang lecet, kalau kayak gitu gimana tuh? Ada, itu udah resiko bisnis kita ya. Nah kalau lecet ya sejauh dikomunikasikan ke kita, ya kita bantulah gitu kan. Tapi sedapat mungkin ya ketika meminjam itu ya memang dijaga dengan sebaiknya. Tapi kalau memang ya kita kan nggak tahu ini kapan misalnya kecelakaan kan kita juga nggak minta dia tiba-tiba ujuk-ujuk jatuh aja gitu kan ya, itu udah risiko bagi kita gitu ya. Kita karena kita punya bengkel sendiri jadi kalau kita punya bengkel sendiri, spare partnya juga asli ada ya udah kita masukkan ke bengkel kita begitu. Jadi tenang aja katanya. Tapi itu kan kalau lecet, kalau misalnya gak dibalikin Kak? Kalau nggak dibalikin nggak pernah ya, karena kan kita pakai tanda tangan gitu ya? Kita kan sistemnya trust kekeluargaan gitu ya. So far sih yang blogger-blogger itu walaupun kita nggak ada tanda tangan, tapi ya masa sih kita udah bantu ya kan, nggak balik gitu kan ya mau kemana juga kan kita pegang KTP-nya dia, kita pegang data dirinya dia gitu kan. Makanya itu dari awal emang harus tahu jelas dulu ya verifikasinya ya, makanya kita juga nggak sembarang buat ngasih barangnya ya. Gitu. Kalau aku kepo deh Kar, kalau misalnya Kak Diana ini hari-hari kan katanya sibuk ya di kantor gitu. Kalau di luar itu ada lagi nggak sih kegiatan lain? Kalau di luar dari kantor ya urusan rumah tangga paling ya gitu kan. Ya sebagai rumah tangga biasa gitu kan. Kalau untuk side job yang lain sih ya di luar dunia otomotif sih gitu, tapi nggak terlalu saya iniin gitu. Terlalu di dalam expose gitu kan. Berarti kalau yang rumah ngobrol sama suami ngobrol otomotif dong ya? Nyambung ya. Enggak juga sih, paling ya masalah rumah tangga biasa lah ya gitu kan. Paling kebetulan kan kalau saya pribadi sendiri ya backgroundnya juga ada sejenis event organizer ya, kecil-kecilan gitu kan, ya seputar dunia perlelean ya, tapi itu nggak terlalu saya itu lele juga seperti itu gitu. Dimana? Nah kebetulan samping rumah juga ada kolam. Di mana? Jadi itu lelenya dijual? Diternakin dulu sih dia diternakin ya budidaya manual konvensional gitu lah, ada kolam seperti itu. Jadi ya hari-hari sama suami ya ngerawat tanaman, ya ngasih makan lelenya. Seru banget ngasih makan lele bersama gitu ya. Harus kasih makan lele riding gitu banget. Ya touring sambil bawa lele sebagai menunya ya gitu kan. Seru banget deh. Iya. Tapi Kak, aku penasaran nih. Biasanya si anak-anak muda ini tuh belajarnya itu tuh berapa lama? Terus kayak kadang yang mereka review tuh apanya aja sih Kak? Kalau belajarnya sendiri biasanya kan kita nggak terlalu ngambil terlalu basic ya, yang subscribe-nya sedikit gitu kan. Jadi kalau kita itu membinanya itu dari dari segi pelatihan ya kita berikan sama mereka, bagaimana cara ngambil angle yang baik gitu, fotografi kalau memang ada fotonya, copywriting gitu kan. Nah nanti kalau misalnya reviewnya itu adalah memang detail dari produk Honda itu sendiri, misalnya Honda mengeluarkan produk terbaru dengan misalnya teknologi apa gitu kan ya, misalnya ISS gitu kan, idling system gitu kan. Nah, jadi review fitur-fitur yang ada di motor tersebut gitu kan. Apakah sekarang smart key itu yang perlu pakai kunci kan, yang cuma diceklek doang gitu kan. Nah itu mungkin bisa direview juga. Terus dari segi mungkin lampunya gitu kan, yang mungkin ada perubahan apa seperti itu. Jadi biasanya di review itu adalah teknologi yang terkait dengan produk Honda yang akan direview itu gitu. Karena jadi dengan PC tentu berbeda dong, dengan CBR juga tentu berbeda dong gitu kan. Jadi teman-teman bisa menggali, mengeksplor lebih jauh di produk Hondanya itu sendiri seperti itu gitu. Pokoknya sedetail mungkin. Jadi diedukasi masyarakat, yang pencinta misalnya beat lover gitu kan, yang pencinta beat gitu kan. Nah beat itu gimana, apa dan bagaimana dengan fitur-fitur yang ada di motor itu seperti itu. Kan ada yang sekarang udah ada yang chargeran untuk gitu kan. Nah banyak sih yang bisa dieksplor dari produk itu sendiri gitu. Sama sih ya. Kalau dari produknya sendiri banyak dari orang Indo
itu tuh lebih suka produknya yang lebih kemana, kayak CBR kah, apa ke Big kah? Tergantung ini ya, sekarang kan udah tergantung segmen pasarnya. Kalau misalnya yang sport gitu kan biasanya pada yang cowok-cowok yang maco-maco gitu kan. Jadi kalau dibilang sukanya yang mana sih, semuanya rata ya, maksudnya ada yang suka PC juga, ada yang suka Vario juga gitu kan. Jadi kalau misalnya segmen itu kan udah berbeda-beda tuh. Kalau Jenny untuk anak muda yang lifestyle seperti itu kan. Kalau misalnya ADW misalnya suka yang pencinta adventure dan sebagainya begitu. Sesuai dengan tagline untuk branding Hondanya sendiri, produknya itu sendiri seperti itu. Gitu. Pasti Honda. Kalau menurut Kakak, kalau menurut Kakak nih, aku sama Kak Wanda cocok gak jadi slogan CBR, motor gede gitu-gitu berdua. Jadi nggak Kan jarang dia cewek-cewek iya sih. Iya seru tuh. Kita juga masih kekurangan blogger-blogger yang cewek loh gitu kan. Iya beneran loh gitu. Free banget kok Pak. Jarang blogger yang cewek yang di dunia otomotif gitu. Mungkin kalian bisa start dari sekarang gitu. Iya, langsung deh Kak nomor diskonnya. Aku diskon nih sekarang. Saat ini kita juga masalah menyasar vlogger-vlogger yang cewek yang mau nge-review otomotif gitu. Karena langka ya kalau untuk cewek yang review otomotif ya gitu. Boleh Kak, minggu depan dikirim aja sini. Bener. Kak Diana pas banget hari ini ketemu jodohnya kita berdua. Iya, bener banget. Daripada susah-susah dari di YouTube, di Instagram, udah dapet kita Kak. Bisa aja, kita bisa bawa motor lagi. Ntar kita review motornya, kalau kita bawa ke Anyer tuh dia kuat nggak? Kita review ke Anyer tuh Kak sekalian. Seru kan? Langsung review, langsung CBR ya. Kita makanya review. Iya, biar seru Kak. Jadi pengen beli jaket motor. Jadi pengen beli helm ya. Iya. Ayo helm ya. Ada satu tim kameramen kita nih. Mau dijanji mau beliin helm. Janjiin kita mau beli helm. Tapi kita menjadi ngaber sih. Iya, karena kita kebetulan sekantor nih mau touring Kak. Iya. Kita berdua nih gak punya helm. Kebetulan tim kameramen kita mau beliin kita juga bulan depan juga touring loh. Kita ke Subang. Subang. Oh, deket sekalian. Subang. Ada acara charity juga di situ, pembagian masker sama vitamin. Butuh MC ya Kak? Kita berdua bisa nggak jadi MC-nya? Ya kan? Harga bisa dia. Iya. Gampang. Harga bisa. Yang penting ikut dulu. Iya, gampang itulah. Tapi ya segini lah Kak ya. Kak Diana kalau lagi touring, Kak Diana kalau lagi touring gitu, Kakak ngendarain motor juga apa enggak? Kita kan karena jaraknya tempuhnya juga cukup jauh ya. Ya kita sih gantian ya. Ada mungkin kita bawa kendaraan juga. Jadi bagi yang teman-teman yang merasa lelah ya bisa gantian di mobil gitu. Biasanya kalau touring itu tiap berapa lama sekali sih Kak? Touring itu nggak harus mesti ada jadwalnya sih, maksudnya nggak harus tiap bulan gitu. Kan kemarin kan masih pandemi tuh, jadi kita selama 2 tahun belakangan ini memang off touringnya. Karena begitu kita ngikutin aturan pemerintah dong ya, gitu kan, nggak mau menyebarkan virus yang itu gitu kan. Nah jadi tahun ini kita start awalnya yang bulan Juli depan itu ke Subang gitu. Itu excited banget tuh Kak setelah 2 tahun. 2 tahun ya. Karena memang juga udah rindu ya, kangen ya. Karena kan tahun-tahun sebelumnya kita tuh sering tuh mau kemana. Kadang kita pernah ke Dieng juga gitu kan. Rencananya tahun 2020 itu kita juga mau ke Palembang, ke unit bisnis kita di Palembang tuh ada hotel juga kan ya. Nah tapi kadang pandemi ya akhirnya ya ambil lah semuanya begitu kan. Yang itu pesertanya berarti orang karyawannya aja? Enggak, touring karena kita corporate komunikasi, touring kita untuk jurnalis, blogger dan vlogger. Jadi kita kolaborasi dengan media untuk publikasi kegiatan seperti itu. Gitu. Kita bisa ikut nih sudah. Ikutlah kita. Kan udah didaftar ini jadi blogger dan vlogger. Jadi kan minggu depan nanti konten kita adalah ini ya, review motor. Pokoknya udah dapat ya. Udah dapat. Jangan kaget kalau minggu depan kita pakai jaket kulit, sarung tangan, pokoknya jangan kaget deh. Dan di jalanan, panasan. Iya, karena itu kita mau review motor. Kak Diana seru banget ya ngobrol, rasanya masih kurang ya, nanti kita ngobrolin di belakang Siap. Kita ngobrol kayak siap. Kita belum nego nih. Makasih Kak udah datang ke sini, jangan kapok ya Kak. Sangat menginspirasi cerita-ceritanya. Mungkin
kalian di sini ada yang mau jadi vlogger dan blogger juga? Masih bisa nggak Kak? Kira-kira kalau Masih dong, masih terbuka kesempatan. Nah, kira-kira kalau kita mau daftarnya tuh lewat mana? Apa kita harus pantengin Instagram? Enggak perlu daftar sih, nanti tunggu aja. Oh, tunggu aja. Nanti dicari. Jadi kalian ngebagusin diri dulu aja. Iya, gitu. Ya terutama ya review-review produk Honda lah ya. Iya. Tapi berarti slot blogger-bloggernya udah berkurang 2 guys. Sekarang diambil sama kita khususnya blogger-blogger yang cewek ya. Iya. Kan? Pokoknya tetap bakalan kita berdua. Asik. Oke, makasih guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.